Bayangkan, seorang wali Allah yang begitu dihormati, wafat dengan penuh harisma. Namun siapa sangka, jasad beliau justru menjadi rebutan para santri dan masyarakat. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan jasad Sunan Bonang setelah wafatnya? Inilah misteri besar yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Sahabat religi, sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari para wali Allah dan tokoh-tokoh Islam Nusantara. Sunan Bonang, seorang wali yang dikenal luas karena dakwahnya lewat kesenian dan ajaran yang lembut, wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Namun, wafatnya beliau bukan akhir dari kisah, melainkan awal dari sebuah misteri besar. Sebab jasad beliau diperebutkan oleh para santri dan masyarakat dari dua daerah, hingga akhirnya menimbulkan dua versi makam yang hingga kini masih diziarahi. Sahabat religi, sebelum kita masuk pada misteri wafatnya, mari kita terlebih dahulu mengenal siapa sebenarnya Sunan Bonang. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang menjadi tonggak utama penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, seorang wali besar yang juga guru bagi banyak tokoh penting dalam dakwah Islam di Nusantara. Sejak kecil, Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan yang penuh ilmu agama. Ayahnya, Sunan Ampel, dikenal sebagai sosok pendidik yang tegas namun penuh kasih sayang. Dari sinilah Sunan Bonang mewarisi dasar-dasar keilmuan Islam yang kuat. Namun yang membuat beliau berbeda adalah kemampuannya dalam menyampaikan dakwah dengan cara yang unik, yakni melalui seni dan budaya Jawa. Sunan Bonang terkenal dengan kemahirannya dalam gamelan, tembang Jawa, serta syair-syair yang penuh makna spiritual. Beliau menciptakan tembang-tembang seperti Tombo Ati yang hingga kini masih dilantunkan dan menggetarkan hati banyak orang. Dengan pendekatan seni, ajaran Islam terasa lebih dekat dan mudah diterima oleh masyarakat Jawa kala itu yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha. Tak hanya itu, Sunan Bonang juga dikenal memiliki karisma luar biasa. Santri-santrinya datang dari berbagai penjuru tanah Jawa. Bahkan tokoh besar seperti Sunan Kalijaga pernah menjadi muridnya. Kepribadian beliau yang penuh wibawa, lembut dalam berdakwah, namun tegas dalam prinsip membuat orang-orang begitu mencintainya. Di tengah masyarakat, Sunan Bonang dipandang bukan hanya sebagai seorang guru agama, tetapi juga sebagai seorang penuntun jiwa. Banyak yang datang padanya bukan hanya untuk belajar syariat, melainkan juga untuk menemukan ketenangan batin. Beliau mampu menjembatani antara syariat Islam dengan budaya Jawa, sehingga masyarakat merasa Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang menyatu dengan kehidupan mereka. Kecintaan masyarakat kepada Sunan Bonang inilah yang nantinya menjadi kunci mengapa jasad beliau begitu diperebutkan ketika wafat. Sebab, bagi santri dan masyarakat, Sunan Bonang bukan sekadar guru, tetapi juga sumber cahaya spiritual yang mereka harapkan tetap dekat, bahkan setelah beliau tiada. Sahabat religi, waktu terus berjalan. Usia Sunan Bonang semakin menua, namun semangat dakwahnya tak pernah padam. Beliau tetap berkeliling, menemui masyarakat, mengajarkan ilmu, dan menguatkan iman umat. Sampai pada suatu masa, takdir Allah datang mengetuk. Diceritakan dalam riwayat, Sunan Bonang tengah berada di Lasem, sebuah daerah di pesisir utara Jawa Tengah. Lasem kala itu merupakan daerah penting, pusat perdagangan, sekaligus tempat singgah para pedagang dari berbagai bangsa. Kehadiran Sunan Bonang di sana bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan dakwahnya. Namun, di Lasem itulah kesehatan beliau mulai menurun. Tubuhnya melemah, tetapi wajahnya tetap memancarkan cahaya ketenangan. Santri-santrinya yang setia mulai merasakan firasat, sang guru seakan bersiap meninggalkan dunia. Hari itu pun tiba. Dengan tenang, Sunan Bonang berbaring di atas pembaringannya. Para santri berkumpul, membaca doa dan kalimat tahlil. Di tengah lantunan zikir, Sunan Bonang masih sempat memberikan pesan terakhir. Beliau berpesan agar santri dan umat Islam tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga persaudaraan. Kemudian, dengan lirih, bibirnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan perlahan napasnya terhenti. Wajah beliau tetap bercahaya, tersenyum seakan sedang tidur dalam kedamaian. Tangis pun pecah. Para santri histeris melihat guru yang mereka cintai telah tiada. Masyarakat Lasem yang mendengar kabar itu segera berdatangan, berbondong-bondong ingin menyaksikan untuk terakhir kalinya wajah seorang wali Allah yang mereka cintai.
Namun, justru setelah wafatnya inilah, awal dari sebuah misteri besar akan terjadi. Sebab jasad Sunan Bonang bukan hanya membuat Lasem berduka, melainkan juga Tuban, kampung halamannya. Dan dari sinilah kisah perebutan jasad itu bermula. Sahabat religi, wafatnya Sunan Bonang di Lasem bukanlah akhir cerita. Justru dari sinilah misteri besar bermula. Begitu jenazah beliau dimandikan dan dikafani, para santri serta masyarakat Lasem bersiap untuk memakamkannya di tanah tempat beliau menghembuskan napas terakhir. Mereka merasa terhormat karena Lasem menjadi saksi wafatnya seorang wali besar. Bagi mereka, adalah kebanggaan sekaligus berkah jika jasad Sunan Bonang dimakamkan di Lasem, sehingga tempat itu akan selalu ramai dengan ziarah dan doa. Namun, kabar wafatnya sang wali segera sampai ke Tuban, kampung halaman Sunan Bonang sekaligus tempat keluarganya. Santri dan masyarakat dari Tuban pun segera berangkat dengan hati diliputi kesedihan. Mereka datang dengan satu tekad, jasad Sunan Bonang harus dimakamkan di Tuban, tempat kelahiran dan tanah keluarganya. Maka terjadilah perselisihan. Santri Lasem dengan penuh keyakinan berkata, "Guru kami wafat di tanah Lasem. Maka sudah sepatutnya beliau dimakamkan di sini, agar kami dapat selalu dekat dengan makamnya, menziarahi, dan mengingatkan kami akan ajaran-ajaran beliau." Namun santri Tuban tak kalah tegas. Tidak. Sunan Bonang adalah putra Tuban, keturunan Sunan Ampel. Tubanlah yang pantas menjadi tempat peristirahatan terakhir beliau. Kami tidak akan rela jika jasad beliau ditinggalkan di sini. Suasana menjadi tegang. Dua pihak, sama-sama murid setia, sama-sama mencintai gurunya, kini berdebat soal di mana jasad sang wali akan dimakamkan. Tangisan dan doa bercampur dengan perdebatan yang semakin keras. Akhirnya, dengan berat hati, diputuskan bahwa jasad Sunan Bonang akan dibawa ke Tuban menggunakan perahu. Santri dan masyarakat Tuban dengan penuh kehati-hatian mengangkat jenazah beliau. Air mata mengalir di pipi mereka, sementara hati mereka bergetar, seakan mereka sedang merebut sesuatu yang tak seharusnya diperebutkan. Tetapi, siapa sangka, dalam perjalanan menuju Tuban inilah terjadi sebuah peristiwa ganjil, sesuatu yang akan membuat misteri jasad Sunan Bonang semakin sulit dijelaskan. Sahabat religi, setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya diputuskan bahwa jasad Sunan Bonang akan dibawa pulang ke Tuban. Para santri dari Tuban dengan penuh hikmat mengangkat jenazah beliau, dibungkus kain kafan putih yang harum, lalu diletakkan di atas tandu untuk dibawa ke tepi pantai. Di sana sudah menunggu sebuah perahu besar. Ombak laut utara Jawa saat itu bergelombang tenang, seakan ikut bersedih atas wafatnya seorang wali Allah. Dengan penuh hati-hati, jasad Sunan Bonang dinaikkan ke perahu. Doa-doa dipanjatkan, lantunan syalawat menggema, membuat suasana semakin haru. Namun, ketika perahu mulai bergerak meninggalkan pelabuhan Lasem, keanehan mulai terjadi. Perahu itu mendadak terasa begitu berat, meskipun hanya memuat jenazah, para santri, dan beberapa perlengkapan sederhana. Dayung yang biasanya ringan kini seolah menolak untuk menggerakkan perahu. Para santri terengah-engah mendayung, namun perahu hanya bergerak pelan, seakan ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada yang berbisik lirih, apakah mungkin Sunan Bonang tidak ridha jasadnya dipindahkan? Meski begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tetapi anehnya, setiap kali perahu bergerak ke arah Tuban, gelombang datang menghadang. Angin bertiup kencang, dan perahu hampir terombang-ambing. Namun, ketika diarahkan kembali ke Lasem, air laut menjadi tenang, seolah-olah mengizinkan. Peristiwa ganjil ini membuat para santri semakin bingung. Sebagian mulai yakin bahwa Sunan Bonang memang dikehendaki Allah untuk dimakamkan di Lasem. Namun yang lain tetap bersikeras bahwa beliau harus pulang ke Tuban, karena di sanalah darah dan keluarganya berasal. Dalam kebingungan itu, doa semakin kencang dipanjatkan. Mereka memohon petunjuk Allah. Namun, yang terjadi justru semakin misterius. Sebagian orang bersaksi, saat mereka menengok ke belakang, terlihat cahaya dari arah Lasem, seakan tubuh Sunan Bonang masih berada di sana. Apakah mungkin jasad Sunan Bonang seakan terbelah dua? Satu tetap di Lasem,
Satu lagi bersama mereka di perahu? Pertanyaan itu mulai bergaung di hati para santri. Dan dari sinilah misteri itu berkembang, sebuah kisah yang membuat makam Sunan Bonang hingga kini dipercaya berada di dua tempat sekaligus. Sahabat religi, perjalanan jasad Sunan Bonang dari Lasem menuju Tuban tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keanehan demi keanehan terus terjadi. Perahu yang membawa jasad beliau selalu terasa berat, meski jumlah penumpangnya tidak seberapa. Ombak pun seperti enggan mengizinkan perahu itu sampai ke tujuan. Namun yang lebih mengherankan, sebagian santri di Lasem mengaku bahwa setelah perahu berangkat, mereka masih melihat sosok jasad Sunan Bonang terbaring di tempat semula. Kain kafan putihnya tampak jelas, seolah tidak pernah diangkat dari tanah Lasem. Kabar itu segera menyebar, membuat masyarakat Lasem meyakini bahwa jenazah Sunan Bonang tetap bersama mereka. Mereka pun mulai mempersiapkan pemakaman di Lasem, dengan doa dan upacara penghormatan yang hikmat. Sementara itu, di pihak Tuban, para santri yang membawa perahu juga meyakini jasad yang mereka bawa adalah tubuh asli Sunan Bonang. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, jasad itu terbaring di atas tandu, wangi kain kafan masih tercium, dan cahaya wajah sang wali masih bersinar. Dua kejadian yang bertolak belakang ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin satu jasad berada di dua tempat sekaligus? Apakah ini pertanda karomah seorang wali Allah? Ataukah Allah sengaja merahasiakan keberadaan jasad Sunan Bonang agar manusia semakin tunduk dan kagum pada kebesarannya? Riwayat mengatakan, sejak saat itu, kedua pihak sama-sama yakin bahwa mereka memiliki jasad asli Sunan Bonang. Di Tuban, jenazah yang dibawa akhirnya dimakamkan dengan penuh penghormatan di Kompleks Masjid Agung Tuban. Sementara di Lasem, masyarakat juga meyakini jasad yang tetap ada di sana telah dikuburkan dengan penuh doa dan rasa cinta. Maka sejak hari itu, Sunan Bonang memiliki dua makam, satu di Tuban, satu di Lasem. Dan keduanya hingga kini tetap diziarahi, sama-sama diyakini sebagai tempat peristirahatan sang wali besar. Inilah misteri besar yang hingga kini tidak pernah terjelaskan. Bagaimana mungkin satu jasad bisa berada di dua tempat? Jawabannya hanya Allah yang Maha Tahu. Namun satu hal pasti, kemuliaan seorang wali tidak berhenti pada hayatnya saja, tetapi terus hidup, bahkan setelah wafatnya. Sahabat religi, sejak peristiwa ganjil itu, lahirlah keyakinan bahwa Sunan Bonang dimakamkan di dua tempat sekaligus. Inilah yang kemudian dikenal sebagai makam ganda Sunan Bonang, satu berada di Tuban, dan satu lagi di Lasem. Di Tuban, jasad yang dibawa para santri akhirnya dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban. Hingga hari ini, makam itu selalu ramai dikunjungi para peziarah. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, hanya untuk memanjatkan doa, mengaji, dan berharap keberkahan dari Allah melalui perantara doa di makam wali yang mulia ini. Suasana di Tuban selalu penuh dengan lantunan tahlil, doa, dan air mata kerinduan. Sementara itu, di Lasem, masyarakat tetap berpegang pada keyakinan bahwa jasad Sunan Bonang tidak pernah benar-benar dibawa pergi. Mereka percaya, apa yang dibawa ke Tuban hanyalah bayangan jasad beliau, sementara tubuh sejatinya tetap berada di tanah Lasem. Di sanalah mereka menguburkan jasad yang mereka lihat, dan makam itu hingga kini juga ramai diziarahi. Uniknya, kedua makam tersebut sama-sama memancarkan ketenangan batin bagi siapapun yang datang. Banyak orang bersaksi bahwa ketika berziarah ke makam Sunan Bonang, hati mereka terasa damai, beban hidup terasa ringan, dan semangat beribadah kembali menyala. Makam ganda ini menjadi bukti nyata betapa besar cinta umat kepada Sunan Bonang. Masyarakat tidak pernah mempermasalahkan di mana jasad asli beliau berada, karena yang terpenting bukanlah letak jasad, melainkan ajaran dan teladan yang beliau tinggalkan. Hingga hari ini, baik Tuban maupun Lasem sama-sama mengklaim memiliki makam asli Sunan Bonang, dan keduanya tidak pernah sepi dari doa dan ziarah. Misteri ini tetap terjaga, seakan menjadi rahasia Allah yang tidak perlu dibuka, melainkan cukup direnungkan. Sahabat religi, dari peristiwa perebutan jasad hingga lahirnya dua makam Sunan Bonang, ada pelajaran besar yang bisa kita renungkan. Misteri ini bukanlah sekadar tentang jasad yang berada di dua tempat, melainkan tentang cinta mendalam umat kepada seorang wali Allah. Para santri di Lasem maupun di Tuban sama-sama memiliki alasan yang kuat.
Mereka tidak sedang berebut semata karena ambisi, melainkan karena cinta. Mereka ingin selalu dekat dengan gurunya, bahkan setelah wafatnya. Mereka ingin tanah mereka menjadi saksi peristirahatan terakhir sosok mulia yang selama hidupnya telah menebarkan cahaya Islam. Allah pun seakan menunjukkan kebesarannya. Dengan karomahnya, jasad Sunan Bonang diyakini hadir di dua tempat sekaligus. Hal ini membuat kedua daerah sama-sama mendapatkan keberkahan, sama-sama menjadi pusat ziarah, dan sama-sama dijaga oleh doa-doa umat. Hikmahnya, kita belajar bahwa kemuliaan seorang wali tidak terbatas oleh jasadnya. Bahkan setelah wafat, beliau tetap menjadi sumber cahaya, menjadi pengingat, dan menjadi perantara doa bagi orang-orang yang rindu kepada Allah. Misteri jasad Sunan Bonang juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak hanya pada perkara lahiriah. Karena yang sesungguhnya penting bukan di mana jasad beliau berada, melainkan bagaimana kita meneladani ajarannya. Bagaimana kita menjaga sholat, menebarkan kebaikan, menyatukan dakwah dengan budaya, serta menyampaikan agama dengan kelembutan, sebagaimana beliau mencontohkan. Dua makam yang berdiri hingga hari ini menjadi simbol bahwa seorang wali sejati hidup di hati umat. Tubuh boleh terkubur, tetapi warisan ilmu, teladan, dan kasih sayangnya abadi sepanjang masa. Maka sahabat religi, ketika kita berziarah atau mendengar kisah tentang wali, jangan hanya berhenti pada kekaguman. Jadikan itu sebagai pemantik semangat untuk mendekat kepada Allah, meneladani akhlak para kekasihnya, dan mengingat bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Sahabat religi, demikianlah kisah penuh misteri tentang wafatnya Sunan Bonang. Seorang wali besar yang bukan hanya mengajarkan syariat, tetapi juga menanamkan Islam ke dalam jiwa masyarakat Jawa lewat seni, budaya, dan kelembutan dakwahnya. Ketika beliau wafat, cinta umat begitu besar hingga jasadnya diperebutkan. Dan atas izin Allah, misteri pun terjadi. Sunan Bonang dipercaya dimakamkan di dua tempat, Tuban dan Lasem. Keduanya hingga kini tetap ramai diziarahi, menjadi bukti bahwa seorang wali sejati tidak pernah benar-benar pergi. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa kehidupan seorang wali bukan diukur dari jasadnya, tetapi dari warisan ilmunya. Dua makam itu bukanlah perdebatan, melainkan pengingat bahwa cinta umat kepada kekasih Allah tidak pernah lekang oleh waktu. Sunan Bonang telah tiada, namun syair-syairnya masih kita dengar, nasihatnya masih kita amalkan, dan teladannya masih hidup dalam hati kita. Misteri jasadnya hanyalah salah satu cara Allah menunjukkan bahwa kemuliaan hambanya tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Maka, marilah kita jadikan kisah ini sebagai cermin. Jangan sibuk memperdebatkan di mana jasad beliau berada, tetapi sibuklah meneladani akhlak mulia dan ilmu yang beliau wariskan. Sebab, itulah bekal sejati kita menuju Allah. Sahabat religi, jika kisah ini memberi manfaat dan menambah iman kita, jangan lupa tinggalkan like, komentar, serta bagikan kepada sahabat-sahabat lain agar semakin banyak yang mengenal hikmah dari para wali Allah. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya di channel ini. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari para kekasih Allah, dan semoga Allah meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.